Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ahlihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di salah satu rumah-rumah Allah, Masjid Nurul Iman Blok M Square ini, di Majelis Ta'lim The Strangers Al Ghuraba yang kesekian kalinya. Terima kasih atas kehadiran Anda dan terima kasih atas kesabaran Anda menunggu guru kita. Dan sebelum kita akan memulai muhadarah kita bersama guru kita Al-Ustaz Abdullah Zain MA Hafizahullah Ta'ala, akan kami berikan sedikit informasi bagi Anda yang membawa anak-anak. Mungkin bisa dibawa ke tempat kids zone area kita agar tidak seperti biasanya nangis-nangis atau berlari-lari dan sebagainya. Kita memberikan kids area untuk kenyamanan anak Anda juga. Dan adapun bila ada yang membawa anaknya ke dalam, bila nanti anaknya menangis, mohon pengertiannya untuk dibawa anaknya keluar agar tidak mengganggu mustami yang lain. Dan adapun daripada itu, insya Allah kita akan membahas satu tema yang kita sudah tahu, pintu surga di rumahmu. Ini insya Allah akan menjadi pembahasan yang menarik dan berfaedah banyak bagi kita semua, dan diharap dicatat faedah-faedah yang dibawakan oleh guru kita Al-Ustaz Abdullah Zain Hafizahullah Ta'ala. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ditakdirkan untuk berkumpul di masjid ini. Di sebagian orang di waktu weekend ini disibukkan dengan dunianya, dan kita alhamdulillah ditetapkan oleh Allah untuk menyibukkan diri menuntut ilmu syar'i. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai, Ustadz izinkan kita memberikan kuis terlebih dahulu. Baik. Ini ada beberapa buku, ada kuis sedikit yang mungkin mudah, sangat mudah sekali. Bagi teman-teman ataupun saudara-saudara yang ada di sini yang datang bersama ibunya, mohon tunjuk tangan. Bersama ibunya, bapak bersama ibunya, masya Allah. Bapak ada buku untuk bersama ibunya, bukan istrinya. Istri nggak boleh dipanggil ibu loh, Pak. Antum mas bersama ibunya, masya Allah. Barakallahu fiik. Bapak silakan masuk. Silakan datang ke sini, ada buku. Baik, ini semoga bermanfaat bagi Bapak. Itu karya Profesor Dr. Madi. Semoga bermanfaat bagi Bapak. Baik. Ada hadiah lagi nggak ada? Ada banyak, Fan. Kalau sekarang siapa yang hari ini sudah telepon ibunya bilang, "Bu, doakan saya hari ini"? Sepi dak? Wah, ada Masya Allah. Barakallahu fina wa fikum. Barakallahu fi. Antum sudah ngomong gitu? Masya Allah. Ini kayaknya 3 nih bukunya nih, Pak. 3 boleh. Untuk ibunya juga ya, Pak ya? 4, Pak. 4 boleh deh. Silakan. Kita di sini insya Allah mudah untuk memberikan. Semoga bermanfaat ya, jazakallahu khairan. Barakallahu fiik wa fina. Baik, kita akan memulai muhadarah kita bersama guru kita Al-Ustaz Abdullah Zain Hafizahullah Ta'ala. Dan Ustaz, insya Allah kita akan membahas pintu surga di rumahmu, Ustaz. Ini untuk pintu surga di rumahmu. Ini sangat menarik sekali, Ustaz. Sebelum kita masuk pembahasan surga, rumah, ada yang ingin kita bahas, ini pintunya, Ustaz. Untuk pintu surga ini, sebenarnya pintu surga itu jumlahnya ada berapa, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, para hadirin hadirat sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Berbicara tentang pintu surga, dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa pintu surga itu jumlahnya ada 8. Yakin? Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Barang siapa yang bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan hamba Allah,
Ini yang pertama, barang siapa yang bersaksi 2 kalimat syahadat, wa anna Isa Abdullahi wa ibnu amatihi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Yang kedua, kata Nabi SAW, barang siapa yang bersaksi bahwa Isa adalah merupakan hamba Allah dan putra dari hamba Allah juga. Berarti meyakini bahwa Nabi Isa adalah manusia, anaknya hamba Allah, bukan anaknya Allah. Dan ruh Nabi Isa berasal dari Allah Azza wa Jalla. Ini yang kedua. Wa annal jannata haqqan, dan dia bersaksi bahwa surga itu hak. Hak itu artinya benar dan ada. Hak itu artinya benar dan ada. Yang keempat, wa annan nara haqqun, dan bahwasannya neraka juga hak. Maksudnya ada dan benar, maksudnya benar adanya. Barang siapa yang melakukan 4 hal ini, kata Nabi SAW, adkhalahu Allahu min ayyi abwabil jannati tsamaniyati sya', maka Allah akan memasukkan dia ke salah satu di antara 8 pintu surga yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustaz. Jadi dari sini kita mengetahui bahwa pintu surga itu ada berapa? 8. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, Ustaz, disebutkan tadi 8 pintu surga. Apakah ada nama-namanya, Ustaz, untuk 8 pintu surga itu? 8 pintu surga itu, kata para ulama kita, ada nama-namanya. Nah. Hanya saja di antara nama-nama itu ada yang dalilnya jelas, gamblang, menyebutkan pintu, namanya pintu surga anu A, B, C. Ada nama-nama yang merupakan hasil kesimpulan dari para ulama manakala mereka membaca dalil. Di antara nama-nama yang gamblang jelas disebutkan dalam hadis Nabi SAW, di antaranya ada 4. Ada berapa? Ada 4. Ada yang tahu? Ini nggak pakai hadiah ya? Pakai juga nggak apa-apa, Ustaz. Pakai nggak apa-apa. Silakan, Ustaz. 4 coba. 1. Anda belum beruntung. 4. Satu lagi coba. Ada yang bisa? Lagi. Tadi ada yang kurang sedikit. Sudah. Pintu, bukan surga. Bukan nama surga, nama pintu. Antum? Coba, ada yang mau coba? Ya. Pintu puasa? Enggak. Aroyan puasa, saudaraku. Baik, lanjut, Ustaz. Ya, Anda bacain ya. Ada 4 pintu ya yang jelas-jelas disebutkan oleh Nabi SAW namanya. Yang pertama pintu salat. Pintu apa? Salat. Yang kedua pintu jihad. Pintu jihad. Yang ketiga pintu sedekah. Yang keempat pintu royan. Royan ini untuk orang yang rajin puasa. Ini yang jelas-jelas disebutkan. Saya bacakan hadisnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, "Faman kana min ahli salati du'iya min babis salah." Barang siapa yang rajin salat, maka dia akan dipanggil lewat pintu salat. Ini kan Nabi SAW menamakan sendiri bahwa pintu itu adalah pintu salat. Kemudian, "Wa man kana min ahlil jihad du'iya min babil jihad." Barang siapa yang rajin jihad akan dipanggil dari pintu jihad. Ini udah berapa? 2. Yang ketiga, wa man kana min ahli sadaqati du'iya min babis sadaqah.
Barang siapa yang rajin sedekah akan dipanggil dari pintu sedekah. Dan barang siapa yang rajin puasa akan dipanggil dari pintu Rayyan. Jadi semuanya namanya sesuai dengan amalan. Kenapa giliran puasa kok namanya bukan pintu Puasa. Ini ada hadiahnya nih. Ayo. Kok jadi ana yang host? Gak apa-apa, Ada hadiahnya nih. Ya. Kalau ada orang sedekah sembunyi-sembunyi gimana? Tahu. Bagus, usahanya udah bagus. Gimana? Iya, yang ngasih nama Nabi, tapi kenapa kok namanya bukan pintu puasa gitu loh? Belum. Pas? Disimpan dulu hadiahnya lagi, Ustaz. Disimpan lagi. Kenapa namanya Rayyan? Rayyan artinya apa Rayyan? Loh, antum sering dengar kata Rayyan, artinya apa Rayyan? Rayyan itu kebalikannya haus. Rayyan itu kebalikannya haus. Apa kebalikannya haus? Enggak haus. Ya enggak? Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin membalas, mengganjar orang-orang yang rajin puasa ketika di dunianya. Kan di dunia dia kan haus. Karena apa? Puasa. Masa di akhirat suruh haus lagi? Masuk lewat pintu namanya pintu puasa. Di akhirat nggak ada puasa. Ya. Makanya diganjar dengan sesuatu yang kebalikannya. Dia diberi pintu namanya Rayyan. Jadi nanti di surga udah nggak ada puasa lagi. Di sana tinggal menikmati jamuan yang ada. Itu beberapa nama dan masih ada beberapa nama yang lainnya yang berkaitan dengan pintu surga. Ya. Baik, Ustadz. Kita mungkin lebih menyesuaikan ke tema, Ustadz. Ya. Untuk pintu yang tadi disebutkan, Ustadz, pintu Rayyan, pintu jihad dan sholat. Dan ini kita judulnya pintu surga di rumah. Apa maksud dari pintu surga di rumah, Ustaz? Ya, tentunya nggak ada ya nama pintu surga, pintu rumah tuh nggak ada. Jadi 8 itu nggak ada namanya pintu rumah itu nggak ada. Cuman maksud saya ngasih judul seperti ini adalah pintu surga di rumahmu. Maksudnya adalah ternyata di dalam rumah kita itu ada amalan yang kalau kita usahakan senantiasa kita jaga, itu akan mengantarkan kita kemana? Ke surga. Dan subhanallah, pintu yang ada di rumah ini yang mengantarkan kita ke surga malah sering kita abaikan. Ini kan ajib. Ya. Ada orang mencari surga jauh-jauh kemana-mana, padahal di rumahnya ada. Apa itu? Mari kita dengarkan kisah seorang ulama yang bernama Iyas bin Muawiyah. Siapa namanya? Iyas bin Muawiyah. Pada suatu hari Iyas bin Muawiyah kehilangan ibunya, meninggal dunia ibunya. Dan wajar yang namanya orang meninggal, keluarganya pasti akan merasa sedih. Akan tetapi Iyas ini, nangisnya ini mungkin kalau orang menganggap kurang wajar, ya, terlalu lama nangisnya. Akhirnya ditanya salah seorang temannya, "Ma yubkika?" Apa yang bikin kamu menangis begitu lama? Kata Iyas, "Kana li babani maftuhani minal jannah fa ughliqa ahaduhuma." Kata Iyas, kemarin saya masih punya 2 pintu surga di rumahku. Hari ini 1 pintu udah ditutup. Maksudnya apa? Orang tua. Jadi maksud dari pintu surga di rumahmu adalah berbakti kepada orang tua. Ini yang kadang-kadang tidak kita sadari. Banyak di antara kita masih lengkap itu pintu 2.
Tapi juga tidak sedikit di antara kita yang pintunya tinggal satu. Dan ada di antara kita yang pintunya sudah gak ada dua-duanya. Ustaz, itu ada hadisnya gak itu Ustaz? Itu kan perkataan salaf, perkataan ulama. Ada hadisnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh beliau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-walidu awsatu abwabil jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tua adalah merupakan pintu surga yang paling tengah. Kata Nabi SAW, orang tua adalah merupakan pintu surga yang paling tengah. Fa in syi'ta fa'adhi' dzalikal bab aw ihfadhu. Kalau kamu mau, sia-siakanlah itu pintu, atau kalau kamu mau, jagalah pintu tersebut. Wallahu a'lam, apakah kita termasuk orang yang menyia-nyiakan pintu itu, atau justru kita berusaha memanfaatkan pintu itu sebaik-baiknya? Saya yakin masing-masing dari kita semuanya pengen masuk surga, iya enggak? Semuanya pengen. Akan tetapi kadang-kadang jalan yang kita cari jauh-jauh ke sana-sana, padahal di rumah kita ada pintu surga. Amat disayangkan, tidak sedikit di antara kaum muslimin ketika disuruh ngapa-ngapain sama orang tuanya, dia merasa berat. Suruh bawain belanjaan, suruh ngantar ke pasar, terutama yang masih muda-muda ini, kadang-kadang disuruh ngantar ke pasar bawa kresek, malu gitu kan. Akhirnya dengan terpaksa pergi ke pasar bawa ransel, sayur dimasukin kemana? Mending masih mau ke pasar daripada nggak mau. Ya. Kalau misalnya dia sadar bahwasannya ini adalah pintu ke surga, jadi saya mijetin orang tua, ini akan mengantarkan saya ke surga. Saya nyuciin bajunya orang tua, nyuciin piringnya orang tua, ini akan mengantarkan saya ke surga. Gak tahu antum ini masih dicuciin gak sama orang tua? Yang udah nikah ya enggak, yang belum nikah masih dicuciin gak? Masih? Keterlaluan. Terlalu. Kalau misalnya sudah segede, ya sudah kuliah, masih dicuciin sama orang tuanya, terlalu. Ya. Kenapa? Justru kita yang seharusnya mencuciin bajunya orang tua. Nggak usah tinggal masukin ke mesin. Justru tinggal masukin ke mesin cuci, ngapain nyuruh orang tua? Sudah tahu tinggal masukin ke mesin cuci, kenapa nggak ente sendiri yang cuci? Ngapain nyuruh orang tua? Kalau misalnya kita menghadirkan perasaan bahwa ini jalan kita ke surga, akan terasa ringan. Anda nyuciin orang tua, baju orang tua, ini untuk mengantarkan saya ke surga. Makanya para ulama dahulu, di antaranya Imam Muhammad Ibnu Munkadir, seorang ulama besar, dia pernah cerita, pada suatu malam, semalam suntuk saya mijetin ibu saya. Sedangkan saudara saya yang bernama Umar bin siapa? Umar bin Munkadir, jelas. Kan tadi saya sebut Muhammad bin Munkadir. Saudaranya namanya Umar bin Munkadir. Masa kayak gitu butuh mikir? Ya enggak? Kan gampang banget pertanyaan, makanya enggak pakai hadiah pertanyaan. Diceritakan kata Muhammad bin Munkadir, ya, pernah semalam suntuk saya mijeti ibu saya. Semalam suntuk. Sedangkan saudara saya, siapa tadi namanya? Umar, sholat malam semalam suntuk. Yang satunya mijetin ibunya semalam suntuk, yang satunya sholat malam semalam. Apa kata Muhammad? Saya enggak minder sama amalannya si Umar. Dan saya juga enggak merasa bahwa amalan yang saya lakukan itu lebih rendah dibandingkan amalannya si Umar. Itulah fikihnya, pemahaman para ulama kita yang sangat dalam, bahwa ini akan mengantarkan ke surga. Bukan cuma sholat malam aja yang mengantarkan kita ke surga. Nabi SAW pernah ditanya,
an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Nabi SAW pernah ditanya tentang amalan apakah yang paling banyak memasukkan orang ke surga. Apa kata Nabi SAW? Taqwallahi wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan orang ke surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Si Umar ini mengambil takwanya, si Muhammad ini ngambil akhlak yang baiknya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, tadi disebutkan banyak dalil-dalil dari para ulama, Ustaz. Mungkin bisa disebutkan ayat-ayat untuk birrul walidain atau berbakti kepada orang tua ini, Ustaz. Iya. Ayat di dalam Al-Qur'an tentang birrul walidain itu banyak sekali. Ya. Hanya saja kita hari ini mungkin akan mengambil 1 atau 2 ayat saja yang sering kita dengar, akan tetapi amat disayangkan banyak di antara kita ini baca tapi lewat. Sekedar baca. Kalaupun paham terjemahannya, tidak mendalam, sehingga akibatnya juga kurang mempraktekkan. Ayat yang akan kita baca hari ini adalah Allah sebutkan dalam surat Al-Isra. Surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Ayat berapa? 23 sampai 24. Al-Isra ayat 23 sampai 24. Saya akan bacakan ayatnya dari awal sampai akhir. Setelah itu kita akan potong-potong, kita akan jelaskan. Dan ini agak panjang. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Yang artinya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas kalian untuk hanya beribadah kepada Allah. Wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Seandainya salah satu atau kedua orang tua kalian telah lanjut usia dan mereka berada di bawah pengawasanmu, engkau rawat, fala taqul lahuma uff. Janganlah engkau mengucapkan wala tanharhuma, dan janganlah engkau membentak keduanya, wa qul lahuma qawlan karima, dan berbicaralah kepada beliau berdua dengan kata-kata yang sopan. Kemudian ayat yang 24 Allah mengatakan, wakhfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah. Rendahkanlah diri kalian di hadapan orang tua kalian karena kasih sayang kalian. Kemudian kata Allah, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah rabbirhamhuma, ya Allah sayangilah kedua orang tuaku, kama rabbayani shaghira, sebagaimana keduanya telah mendidik aku ketika aku masih kecil. Kita akan baca satu persatu ayat ini. Ayat ini berisikan 2 hak yang sangat besar. Yang pertama adalah haknya Allah. Itu difirmankan di dalam wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kalian untuk hanya beribadah kepada Allah. Dan ini yang biasa diistilahkan dengan tauhid. Ini hak asasinya Allah. Selama ini orang hanya bicara masalah hak asasi manusia. Akan tetapi lupa tentang hak asasinya Allah. Bukan ham ya, hak asasi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang paling utama adalah tauhid. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hak yang paling agung, Allah Azza wa Jalla menyebutkan hak yang kedua. Yang ini merupakan hak yang sangat besar. Wabil walidaini ihsana.
Yang artinya hendaklah engkau berbuat baik kepada orang tuamu. Di sini Allah menggunakan kata ihsan, berbuat baik. Segala macam bentuk, entah itu ucapan, entah itu perbuatan, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Entah itu bentuknya ucapan atau bentuknya perbuatan. Entah itu yang sifatnya fisik maupun yang sifatnya finansial. Yang fisik itu contohnya kayak bantu orang tua berkebun, ya, bantu orang tua berkebun, bantu orang tua nyuci, bantu orang tua ngepel, bantu orang tua nyapu, ya. Bersih-bersih lah, intinya bersih-bersih rumah. Siapa yang hari ini bersihin rumah? Mungkin yang belum nikah, mana yang belum nikah? Yang belum nikah mana? Banyak. Siapa yang hari ini nyapu? Kalau akhwat mungkin banyak Ustaz ya. Enggak, karena tanyanya ikhwan, akhwat enggak mungkin suruh ngeliatin tangannya. Nah, siapa yang hari ini nyapu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini berapa jumlah yang hadir di sini? Berapa persen berarti ini yang nyapu? Nyapu. Biasanya yang nyapu siapa? Ibu kan ya? Pembantu iya. Sekarang kemungkinan. Pembantu, malah pembantu. Masya Allah. Jadi kita berbuat baik sama orang tua, sifatnya fisik. Termasuk ketika orang tua punya hobi, yang hobi itu adalah sesuatu yang sifatnya mubah, boleh. Contohnya kayak ada sebagian orang tua sukanya hobinya masak. Ustaz, masa laki-laki bantu masak? Kok nggak level banget sih? Nggak apa-apa. Minimal antum bawain apa kek? Ya. Kalau misalnya sukanya marut-marut, antum yang tukang parutnya. Sukanya goreng-goreng kerupuk, antum yang makannya. Biasanya kayak gitu tuh penyakitnya tuh. Iya, Ustaz. Sini capek-capek goreng, sudah satu ini tuh habis ini mana? Bantu yang sesuanya fisik. Ya. Orang tua suka berkebun, ya, nanam tanaman, bantu. Ini yang sifatnya fisik. Ada juga yang sifatnya finansial. Ya. Ada yang sifatnya finansial. Bantu orang tua berobat, bantu biaya berobat untuk orang tua, bantu untuk makan orang tua, bantu untuk kesehatan orang tua. Ya. Makanya pada zaman ulama dahulu diceritakan ada seorang namanya Muhammad ibnu Sirin. Ya. Diceritakan bahwa pada masa beliau yang namanya korma itu harganya mahal sekali. Sampai ya, saat itu harga korma itu sampai 1000 dirham. Dirham itu kalau misalnya 50.000 aja, berarti 1000 kali 50.000 berapa tuh? Berapa? 50.000 kali 1000, 50 juta, bayangkan. Beli korma harganya 50 juta. Korma apa itu Ustaz? Pokoknya korma. Ya. Emang saat itu harganya sedang mahal. Akan tetapi Muhammad bin Sirin, dia dengar ibunya pengen korma. Nak, ibu pengen korma. Dibeliin sama Muhammad bin Sirin. 50 juta dia keluarin untuk beliin orang tuanya. Apa kata teman-temannya? Ente ya Allah ngapain beli korma semahal itu? Kan bisa besok-besok nunggu kalau lagi turun. Murah harganya. Kata Muhammad bin Sirin, apapun yang diminta oleh orang tua saya, selama saya mampu untuk saya penuhi, saya akan penuhi. Jangankan 1000 dirham, mungkin kalau misalnya ada yang sampai 10.000 dirham pun akan saya keluarkan. Apapun yang diminta oleh orang tua saya, kalau saya mampu, saya akan penuhi. Ini loh contoh. Ya. Akan tetapi kita dapatkan di zaman kita ini ada sebagian anak keterlaluan dengan orang tuanya. Saya pernah ditanya di suatu pengajian, Ustaz, saya punya kakak atau punya adik, nagih utang sama orang tuanya sampai orang tuanya sakit. Anak bilang, anak kalau nggak ada yang nanya, nggak percaya ada manusia hidup kayak gitu di dunia ini. Jadi dia cerita tentang saudaranya, yang saudaranya itu orang tuanya punya utang sama saudaranya.
Ditagih terus sampai orang tuanya sakit kepikiran, belum ngelunasin utang sama anaknya sendiri. Allahu Akbar. Kayaknya orang ini belum dengar hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan hadis ini dinyatakan hasan di ghairihi oleh Al-Arnaut. Diceritakan dari Amr ibn Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yukhasimu abahu. Pada suatu hari ada seorang datang kepada Rasul SAW melaporkan bapaknya. Seorang anak datang kepada Nabi ngelaporin bapaknya. Faqala ya Rasulullah inna hadha qad ijtaha mali. Wahai Rasul, bapakku ini sudah bikin saya bangkrut. Astagfirullah. Bapakku ini sudah menghabiskan hartaku. Apa kata Nabi SAW? Anta wa maluka li abika. Ketahuilah bahwa kamu dan hartamu semuanya milik bapak kamu. Bukan hanya hartamu. Apa? Ente itu, tubuh ente itu milik bapak ente. Masa hitung-hitungan sama orang tua? Ini kan keterlaluan. Orang tua, alhamdulillah, besok anak mau minta mobil nih. Ya enggak, yang ngeliat. Ya. Jadi tergantung kebutuhannya. Jadi jangan mentang-mentang, maaf nih ya, orang tua, maaf nih, anak juga udah jadi orang tua. Nah, jangan mentang-mentang. Ya. Akan tetapi ketika itu kaitannya dengan kebutuhan yang sifatnya primer untuk makan, untuk berobat, maka enggak usah hitung-hitung. Selama kita masih mampu, maka kita keluarkan dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti dengan ganjaran yang jauh lebih besar. Ini adalah firman Allah yang berbunyi wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kelanjutannya kata Allah, firman Allah, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, andaikan salah satu atau kedua orang tuamu sampai lanjut usia dan keduanya atau salah satunya berada di dalam pengasuhanmu. Kenapa dipilih lanjut usia coba? Kenapa Allah menyebutkan lanjut usia? Kenapa kira-kira? Sudah apa? Lemah. Terus? Sudah? Cerewet. Rewel. Ada yang lain? Seperti anak-anak. Betul. Sakit-sakitan. Terus apa lagi nih yang bau-bau tua apa nih? Pensiun. Uzur, pikun. Apalagi? Sengaja Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tua, ya, lanjut usia ini adalah untuk menjelaskan ketika orang tua kita sudah tua. Orang tua sudah tua. Emang dia dari dulu emang udah tua. Ketika orang tua kita sudah lanjut usia, maka kebutuhan dia kepada anaknya lebih besar dibandingkan ketika orang tua kita ini masih muda. Kenapa? Karena saat itu tadi sudah antum sebutkan, sudah uzur, sudah semakin lemah, sudah semakin, maaf mungkin ada yang sebagian pikun, ya, kakinya sudah mulai sakit-sakitan, ya, macam-macam itu kan, osteoporosis, bahasa gampangnya olinya udah kurang gitu aja. Ya, itu lebih gampang, olinya udah berkurang. Jadi sudah kurang ini lagi ya, jadi gak enak. Itu perlu dituntun. Ya. Dia jalannya udah sulit, perlu kita tuntun. Mungkin penglihatannya sudah mulai rabun, mungkin pendengarannya sudah mulai berkurang. Dia membutuhkan tangan kita untuk menuntun dia, orang tua kita. Tangan yang sudah keriput itulah yang dahulu selalu menuntun kita untuk latihan jalan.
Sekarang tangan itu butuh untuk kita tuntut. Tubuh yang sudah ringkih karena sudah lanjut usia itu, yang dahulu senantiasa menggendong kita, sekarang orang tua kita bukan digendong, didorong pakai kursi roda. Dia yang selalu membawa kita kemana-mana ketika kita masih di perut ibu. Gak pernah ibu kita kepikiran naruh kita barang semenit, gak ada. Ke pasar dibawa, kemana lagi? Tidur dibawa. Tidur akhirnya cuma bisa melumah, terlentang atau miring. Gak mungkin mau tungkerep, gak bisa. Bayangkan, gak pernah kepikir. Coba antum pikirkan, bawa ransel. Antum dulu beratnya berapa kilo? Yang 3 kilo misalnya, bawa ransel 3 kilo selama 9 bulan. Gimana rasanya? Tidur dibawa, ke kamar mandi dibawa, sholat dibawa. Pernah gak ada ibu-ibu ke kamar mandi? Sebentar dong, anak taruh dulu. Gak ada. Tubuh itulah yang membutuhkan bantuan kita. Makanya para ulama kita dahulu luar biasa kalau masalah berbakti kepada orang tua. Diceritakan di dalam sebuah kitab Al-Bir Was-Silah dari Imam Ibnu Jauzi, ada seorang datang kepada Ubaidullah ibnu Umair. Kata dia, kata orang tersebut, hamaltu ummi ala raqabati min Khurasan hatta qadaitu bihal manasik. Wahai Ubaidullah, saya ini gendong ibu saya mulai dari Khurasan. Khurasan itu mana ya? Ya daerah Persia sana lah, kira-kira di sekitar Iran gitulah, daerah-daerah sana, Afghanistan gitu. Saya gendong ibu saya dari Khurasan sampai selesai haji. Berapa kilo kira-kira? Coba anak tanya sama antum, siapa yang pernah gendong ibunya? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa jam kuat? Berapa jam kuat gendong ibu? Sejam. Sejam sudah apa? Encoknya kamu. Ini dari Khurasan sampai ke Mekah, sampai ke Madinah, sampai balik lagi. Bertanya kepada Ubaidullah, kata orang tersebut, hal aturani jazaituha, apakah dengan apa yang saya lakukan ini, menurut kamu saya sudah membalas jasa orang tua saya? Ribuan kilometer saya jalan kaki gendong tubuh ibu saya. Apakah dengan seperti ini saya sudah bisa membalas jasa orang tuaku kepada diriku? Apa kata beliau? La. Apa artinya la? Tidak. Tidak. La wala talqatan wahidah. Kamu itu belum bisa membalas, walaupun hanya sekedar membalas kontraksi ibumu 1 kali. Jadi kalau orang mau melahirkan kan ada kontraksinya itu, ada dorongan-dorongan, ada mengejannya. Jadi ibu kamu mengejan sekali, itu gak bisa dibalas dengan kamu gendong ibu kamu ribuan kilometer. Itu baru ngejannya, belum melahirkannya, belum menyusuinya, belum mendidiknya. Ya. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Kemudian Allah mengatakan, fala taqul lahuma uff. Janganlah kamu katakan uff. Uff ini mungkin di dalam bahasa kita apa? Atau mungkin juga cek. Ya. Nah, bisa semua kan? Ya. Mungkin itu, ya. Kata sebagian ulama, lau alimallahu syai'an minal uquqi adna min uffin laharamahu. Kata seorang ulama, andaikan ada tingkat kedurhakaan yang lebih kecil dari uff,
niscaya Allah akan sebutkan. Jadi yang paling kecil aja nggak boleh. Apalagi yang lebih besar. Ketika kita menghadapi orang tua kita sudah mulai pikun, ya, sudah mulai lanjut usia, biasanya orang tua itu lebih sensitif. Ini yang membutuhkan ekstra kesabaran. Apa-apa kayaknya salah. Datang bawa oleh-oleh, katanya ngapain bawa oleh-oleh? Kan sudah banyak makanan di rumah. Salah. Besok nggak bawa oleh-oleh, dikatakan tega-teganya jauh-jauh nggak bawa oleh-oleh. Yang benar gimana? Sensitif orang tua kita. Ketika sudah mulai lanjut usia dia sensitif. Kita perlu kesabaran. Sebagaimana dahulu orang tua kita itu sabar untuk ngelatih kita berbakti, ngelatih kita jalan, ngelatih kita baca. Nanya, nggak tahu kita berapa kali coba nanya sama orang tua kita. Tanya satu barang. Anak sekarang itu kadang-kadang sama anak-anak, yang terutama yang terakhir ini, kadang-kadang yang namanya nanya itu barang satu ditanya bolak-balik. Misalnya nih, dia tanya misalnya, ini apa Bi? Gelas. Besoknya nanya lagi, ini apa nih? Gelas. Besoknya nanya lagi, gelas. Kadang-kadang mau jengkel juga, terus anak pikir-pikir, kayaknya nyontoh anak tuh dulu. Coba lihat bagaimana sabarnya orang tua. Dan seingat anak, belum pernah orang tua dulu bentak gara-gara kebanyakan nanya. Entah berapa belas kali kita nanya satu barang. Itu baru satu barang loh. Di rumah itu ada berapa barang? Puluhan, ratusan barang. Berarti berapa kali orang tua kita menghadapi pertanyaan kita. Belum ketika kita mainan air, ya, air yang ada di bak dikuras sampai habis. Belum lagi kita mainan pasir, belum lagi kita mecahin gelas. Lihat kesabaran orang tua. Nah sekarang kita hanya sekedar dikatain masalah oleh-oleh sudah jengkel. Bapak maunya apa sih? Dibawain oleh-oleh kayak gini, nggak dibawain kayak gini. Maunya apa sih? Subhanallah. Ya. La taqul lahuma uff. Cek aja nggak boleh sama orang tua. Ya. Makanya perhatikan baik-baik. Ya. Kadang-kadang kita menghadapi orang tua sakit, misalnya orang tua sakit, kita tawarin, ayo Pak, kita berobat. Enggak usah lah. Besoknya tawar lagi, ayo Pak berobat, enggak usah lah. Ketika sudah parah baru, nak tolong dong bawain berobat. Perasaannya gimana coba? Di dalam hati kita ngomong apa? Kemarin enggak mau, sekarang minta. Cuman kalau bisa itu jangan diucapkan. Jangan diucapkan. Khawatirnya nanti orang tua kita akan tersinggung. Khawatirnya nanti orang tua kita akan tersinggung. Yang dibutuhkan sama orang tua kita sekarang adalah belaian tangan kita, kasih sayang kita. Saya pernah diceritakan, ada seorang khatib Jumat. Saya hadir di sebuah khutbah di suatu masjid, ya dekat Purbalingga gitu. Dia cerita, khatibnya cerita, saya barusan menjenguk orang tua. Bukan orang tua dia, menjenguk tetangga, bapak dan ibu. Yang dua-duanya sama-sama stroke. Ketika saya jenguk, bapak dan ibu itu sama-sama menangis. Terus kata khatib itu, saya tanya, kenapa menangis? Saya ini menyesal. Loh, menyesal apa? Saya pernah mendoakan anak saya, cuman doa saya salah. Emang doa Bapak apa? Dahulu ketika saya masih muda, saya doakan seluruh anak kita jadi orang. Emang sekarang bukan orang. Maksudnya jadi orang yang sukses gitu, secara dunia. Dan sekarang seluruh anak saya lupa jumlahnya, 5 apa 6, semuanya sukses. Satu di Kalimantan, satu di Sumatera, satu di mana. Semuanya gajinya gede-gede. Dan semuanya berlomba-lomba untuk mengirimkan uang buat saya. Rumah sakit paling mahal siap. Babysitter, kalau untuk bukan babysitter ya apa? Suster. Suster yang mau cari yang kayak apa bisa dibayar. Makanan yang enak bisa.
Semuanya berlomba-lomba untuk ngirim duit, tapi bukan itu yang saya minta. Yang saya minta adalah bagaimana anak-anak saya mau untuk menyuapi. Baik, mungkin sambil menunggu untuk ikhwan dan akhwat mungkin bisa agak maju ke depan karena banyak saudara-saudara kita yang berdiri di belakang, dan khususnya untuk akhwat untuk agak merapat ke dalam. Ya, silakan maju Bapak. Di luar masih banyak saudara-saudara kita yang ingin masuk, silakan maju merapat. Jangan membentuk untuk nggak sholat ya, Dak ya, tapi rapat saja, nanti sholatnya bisa sama-sama. Baik, terima kasih. Ahwat juga untuk bagian ahwat dipersilakan maju karena di belakangnya masih banyak itu ibu-ibu. Ya, terutama kan akhwat itu karena ruang space-nya kan mungkin agak. Silakan maju, silakan. Nah, terima kasih atas kerjasamanya. Karena sudah dipisah memang ya, nggak ada ikhwan di ahwat ya, jadi nggak apa-apa ya, deket-deketan nggak apa-apa. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Nah, silakan lanjut. Jadi kata bapak ibu itu, saya nggak butuh uang itu, saya cuma butuh anak-anak saya ini menyuapi saya butuh anak-anak saya ini memijati saya, itu yang saya minta. Dan saya menyesal dahulu berdoanya hanya sekedar minta anak sukses. Dan betul mereka sukses secara duniawi, akan tetapi mereka kurang memperhatikan orang tuanya. Yang dibutuhkan orang tua itu bukan hanya uang. Yang dibutuhkan orang tua adalah bagaimana kita menyayangi orang tua kita. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tanharhuma." Dan janganlah engkau membentak kedua orang tuamu. Wa qul lahuma qawlan karima. Dan ucapkanlah perkataan yang sopan, ya. Membentak enggak boleh. Yang jelas membentak itu kan karena kita marah. Ada seorang ulama dahulu, dia enggak bentak, dia cuman kelewat mengangkat volume suaranya. Jadi dia mungkin karena orang tuanya agak jauh, akhirnya dia teriak mungkin. Enggak maksud untuk membentak. Tapi dia langsung ingat firman Allah Subhanahu wa taala ini, langsung dia itu menebus dosanya itu dengan memerdekakan 2 budak. Ya, kalau sekarang satu budak misalnya ya, misal satu budak harganya 100 juta, berarti langsung sedekah 200 juta. Karena dia khawatir termasuk orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Itu padahal nggak sengaja, apalagi anak-anak yang sengaja membentak orang tuanya, na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kata Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, wa qul lahumu qawlan karima, dan berbicaralah dengan orang tuamu menggunakan bahasa yang sopan, menggunakan bahasa yang santun. Kalau orang Jawa mengenal adanya bahasa kromo, kemudian di atasnya ada kromo inggil. Nggak tahu kalau di Betawi ada nggak tuh kromo tuh? Di Sumatera ada nggak kromo? Nggak ya. Tapi kalau di Betawi kan nggak mungkin manggil bapaknya lu gue, kan nggak mungkin kan ya? Nggak mungkin, pasti kan ada bahasanya yang sopan. Jadi usahakan ketika kita berbicara dengan orang tua, kita berbicara dengan bahasa yang bagus, ya, sesuatu yang menenangkan hati orang tua kita. Kadang-kadang orang tua kita butuh sama kita sekedar dia cerita nostalgia, ya, bercerita tentang masa-masa kecil kita. Ceritanya ya itu aja. Dulu kamu pernah kayak gini, pernah kayak gini. Itu selalu diulang-ulang. Jangan sampai keluar dari kata-kata kita. Emang gak ada yang lain apa, Bu? Dengerin aja, dengerin. Mereka itu didengerin sudah seneng. Mereka itu butuh waktu-waktu untuk bercengkerama dengan kita. Duduk di samping kita, ngobrol. Itu mereka senang. Saya pernah mendengarkan sebuah ceramah di sebuah kaset tentang berbakti kepada orang tua. Kata dia, ada seorang ibu atau bapak punya anak banyak, ya, punya anak banyak, dan rata-rata secara ekonomi semuanya jadi, kecuali satu orang yang penghasilannya pas-pasan atau bahkan cenderung kurang. Dan alhamdulillah semua anaknya ini berbakti kepada orang tuanya. Semuanya berbakti kepada orang tuanya, berusaha untuk memberikan apa yang mereka berikan kepada orang tuanya.
Mobil disiapkan, rumah disiapkan, pembantu siapkan, makanan, semuanya pengobatan. It's okay semuanya. Dan mereka juga rajin untuk mendatangi orang tuanya. Cuman anehnya, di antara sekian anak, yang paling dicintai, yang paling tidak mampu. Padahal dia paling jarang untuk ngasih karena memang untuk kehidupan sendirinya saja sudah susah. Tapi yang paling disayang, ada apa-apa curhatnya sama anak yang kurang mampu itu. Ketika ditanya kenapa, itu kan saudara-saudara dia setiap hari ngirim ini, setiap bulan gak pernah telat. Kenapa ente suka yang itu? Anak saya yang satu itu paling sabar kalau suruh ngobrol sama saya. Jadi kalau ngobrol sama orang tua, kalau orang tua belum selesai dia gak mau berdiri. Dia tunggu terus cerita. Dia dengerin orang tuanya cerita. Ya kayak gitu tuh, ceritanya cerita jadul gitu. Cerita zaman dulu gitu kan, diulang-ulang terus. Tapi terus dia Masya Allah respon. Dan dia, anak ini selalu update. Bukan update status ya. Dia selalu update berita tentang keluarga. Ya, orang tua itu suka, oh gimana si Fulan? Oh Fulan udah nikah. Oh gimana si Fulan? Oh Fulan udah punya anak. Anaknya apa, laki-laki perempuan? Gimana anaknya, sudah di mana? Itu update, semuanya diupdate. Setiap ketemu sama orang tua, oh si Fulan sudah lahir, si Fulan meninggal dunia. Sehingga orang tua itu seneng sekali. Bandingkan dengan sebagian dari kita. Kapan coba kita meluangkan waktu untuk ngobrol sama orang tua kita? Banyak di antara kita ngobrol sama orang tua sudah jarang, masih pula disambi Facebookan atau BB-an atau apalah WA-an atau apalah terserah. Coba, pernah nggak antum ngobrol sama orang tua sambil pegang HP? Sering. Bukan pernah, sering. Coba anak tanya sama antum, berani nggak antum ngobrol sama presiden sambil BB-an? Berani nggak? Nggak berani. Masuk istana langsung, bukan di silent, langsung dimatiin. Kenapa sama orang tua berani? Kenapa kita tidak berusaha untuk duduk di hadapan orang tua, kita dengarkan apa yang disampaikan oleh orang tua kita? Dan yang lebih parah lagi, ada sebagian dari kita jauh dari orang tuanya karena faktor pekerjaan dan yang lain-lainnya. Sudah jauh, gak pernah nelpon sama orang tuanya. SMS gak pernah nelpon, apalagi ngirim surat. Wah, gak zaman lagi ngirim surat. Padahal ya, kita punya uang untuk telepon, kita punya uang untuk SMS, kita punya uang untuk ngirim surat. Akan tetapi banyak di antara kita yang malas. Bahkan pernah ada seorang anak yang durhaka, diceritakan, ditegur sama orang tuanya, kamu kok ya gak pernah datang ke sini sih nak? Ya minimal kamu gantiin jasa air susu saya aja lah. Jadi saya kan sudah menyusui kamu selama 2 tahun. Itu saja deh, tolong kamu bales. Apa kata anaknya? Mau saya kirim susu berapa kontainer bu? Kata dia. Na'udzubillah min dzalik. Jadi untuk bayar susu 2 tahun itu, mau saya kirim susu berapa kontainer bu? Kata dia. Na'udzubillah min dzalik. Ini orang-orang yang hatinya sudah keras. Semoga kita dihindarkan dari golongan yang seperti itu. Amin. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini ayat yang berikutnya, ayat berapa tadi? 23 ya? 24. Ya, sekarang 23, sekarang 24. Ayat yang 24 Allah mengatakan, "Wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah." Ini juga menarik sekali. Wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Firman Allah Subhanahu wa taala, rendahkanlah diri kalian di hadapan orang tua. Ini etika yang sering kita lupakan. Rendahkanlah diri kalian di hadapan orang tua. Alias kalau sudah berhadapan dengan orang tua, posisikan kita lebih rendah dibandingkan mereka. Mungkin di antara kita banyak yang sudah sukses. Ada yang jadi bos di perusahaan. Mungkin juga ada yang jadi jenderal, ya. Mungkin juga ada di antara kita yang sudah jadi tokoh agama, kiai besar, ya, yang punya pengikut begitu banyak.
Ada juga mungkin di antara kita yang jadi dosen, profesor, doktor, yang dihormati oleh seluruh sivitas akademi tempat dia ngajar. Kalau sudah masuk rumah ketemu sama orang tua, embel-embel itu semuanya copot. Kita ini kalau sudah berada di hadapan orang tua, kita rendah. Makanya ada seorang ulama, saya lupa namanya, ulama besar di zaman salaf. Dia punya ibu yang maaf agak kurang sehat. Agak kurang sehat akalnya. Suatu hari ulama itu lagi ngisi pengajian. Kayak gini misalnya ngisi pengajian. Tahu-tahu dari jendela dibuka, ibunya manggil-manggil. Le. Nah, orang Jawa le. Nah, kalau orang Betawi apa? Tong. Nah, apanya? Tong. Bayangkan, Ustadz, kiai lagi ngisi pengajian dipanggil tong. Apa kata dia? Labbaik ya ummah. Saya siap untuk memenuhi panggilanku wahai ibunda. Langsung dia tutup itu apa? Majelisnya, bukunya dia tutup. Dengan tergopoh-gopoh dia mendatangi ibunya. Ada apa, Bu? Itu ayam-ayam di rumah belum dikasih makan katanya. Bayangkan, dipanggil dari jendela, kirain ada masalah penting kan, adiknya kecemplung sumur, itu kan mungkin kan panggil-panggil. Suruh ngasih makan apa? Ayam. Suruh ngasih makan ayam. Oh iya, siap. Langsung dia gandeng ibunya, rumah kasih makan ayam. Setelah itu dia balik ke situ, buka kitab lagi. Dia tanya sama, tahu nggak kenapa saya tutup kitab ini? Karena ada yang tanya mungkin kan, ini lagi pengajian kok masa ditutup, cuma suruh ngasih makan ayam aja. Kata ulama tersebut, saya berbakti kepada orang tua saya hukumnya fardu ain. Fardu ain. Sedangkan saya ngajar kalian ini hukumnya fardu kifayah. Jadi saya harus mendahulukan yang fardu ain daripada yang fardu kifayah. Lihat. Begitulah para ulama kita mencontohkan, merendahkan diri depan orang tua. Enggak ada embel-embel ulama, enggak ada embel-embel kiai kalau sudah di hadapan orang tua kita. Enggak ada embel-embel pejabat, enggak ada embel-embel jenderal. Jenderal itu sudah lepas itu semua kalau sudah di hadapan orang tua. Walaupun orang tua kita itu mungkin hanya tamatan SD. Sedangkan kita sudah S apa? Esteler ya. Itu udah gak ada itu. Kalau sudah di hadapan orang tua kita harus rendah. Kenapa kita harus merendah? Karena jasa mereka yang sangat besar kepada kita. Coba bandingkan ya. Bandingkan ketika kita berhadapan dengan atasan kita, ketika kita berhadapan dengan bos, ketika kita berhadapan dengan pejabat. Kenapa kita bisa duduk begitu sopan? Sedangkan di hadapan orang tua kita tidak bisa duduk dengan sopan. Kalau orang Jawa itu kan masalah-masalah etika kan masih perhatikan. Saya kira juga bukan hanya orang Jawa saja. Yang namanya duduk sambil ngangkat kaki, apa istilahnya? Jegang. Tahu jegang nggak antum? Masa saya praktek di sini? Ya. Jegang itu ngangkat kaki. Berani nggak antum sama bos? Ya, lagi bicara masalah kenaikan gaji, antum lagi pengen gajinya naik, antum ngobrolnya sambil apa? Jegang. Berani gak? Gak berani. Takutnya. Kenapa sama orang tua kita berani? Emang jasanya orang tua dibandingkan jasa bos itu lebih besar jasanya bos dibandingkan orang tua kita? Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian adanya kedua orang tua kita, gak mungkin kita ada di muka bumi, gak mungkin. Cukup itu sebagai bentuk jasa orang tua kita kepada kita. Wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Minar rahmah karena dorongan kasih sayang. Di sini kita diingatkan tentang niat. Ente niatnya apa? Merendahkan diri di hadapan orang tua ente niatnya apa? Ada sebagian orang Masya Allah, kalau ada maunya baru sama orang tua. Ya, munduk-munduk. Apa munduk-munduk?
nunduk sama orang tua, ada maunya. Ya, pengen tanah yang sono dijual gitu kan. Ada maunya dia. Kalau sudah kejual udah lupa itu. Atau kalau anak kecil nunduk-nunduk sama orang tua karena takut nggak dikasih uang jajan, sangu. Enggak, minar rahmah, karena kasih sayang, ikhlas, tulus. Sehingga yang terasa pun akan beda. Jadi orang merendah karena tulus, ikhlas, sama orang merendah karena punya maksud duniawi, beda efeknya. Kayak tangisan air mata buaya sama tangisan yang tulus, beda. Ya. Ini wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah, yang terakhir wa qur rabbir hamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, kasihanilah kedua orang tua kami sebagaimana keduanya merawat kami ketika masih kecil. Ini akan kita undur nanti masalah doa. Ya. Tapi Ustaz, tadi menarik Ustaz, ketika ulama dipanggil oleh ibunya itu langsung menyaut. Ada juga kisah yang dipanggil sedang sholat sunnah juga, itu kita juga wajib untuk membatalkan sholat juga Ustaz ya? Iya, betul. Jadi kalau sholat sunnah, antum lagi sholat sunnah, sholat duha, dipanggil-panggil, boleh antum membatalkan. Yang nggak boleh itu kalau sholatnya sholat wajib. Baik ya, Ustaz, untuk menambahkan kita lebih bersemangat untuk beri walidain Ustaz, ada untuk tambahan untuk dalil-dalil dari Rasulullah SAW Ustaz? Oh iya, kalau tadi kita baca ayat Quran surat apa tadi? Al-Isra ayat 23 sampai 24. Kalau hadis Nabi SAW lebih banyak lagi. Ada yang sifatnya ucapan Nabi SAW, ada yang sifatnya perbuatan dari Nabi SAW, ada yang sifatnya persetujuan dari Nabi SAW. Jadi tiga-tiganya itu ada tentang birrul walidain. Di antara hadis yang sering kita dengar, sering kita dengar, cuman sayangnya gitu, kita kurang memahami sehingga prakteknya pun jadi kurang. Adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal." Pada suatu hari ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahaqqun nasi bi husni sahabati?" Wahai Rasul, siapakah manusia yang paling berhak untuk saya sikapi dengan sikap yang baik? Siapakah yang paling berhak untuk saya sikapi dengan cara yang baik? Maka Nabi SAW menjawab, ummuka. Apa artinya? Ibumu. Sahabat itu bertanya, terus siapa? Nabi melanjutkan, ummuka, ibumu. Terus siapa lagi? Ibumu. Sampai berapa kali? 3 kali. Tsumma man, yang keempatnya ditanya, terus siapa lagi? Baru Nabi SAW mengatakan, abuka. Apa abuka? Bapakmu. Ini hadis mungkin sejak SD kita sudah dengar, ya enggak? Akan tetapi enggak tahu kita sudah praktek atau belum. Saya mendapatkan faidah ini dari Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala ketika ngisi di Roja. Saat itu saya lagi naik kendaraan, ada acara di Jakarta berapa tahun yang lalu saya lupa. Saya begitu dengar itu, saya seumur-umur ini kayak baru paham ini hadis. Jadi saya seperti antum pernah dengar hadis ini sejak SD. Jadi anak baru paham hadis ini, sedikit paham hadis ini baru sekitar 2, 3, 4 tahun yang lalu. Kata beliau, ya, kata Syekh, apa maksud dari man ahaqqun nasi bihusni sahabati? Apa maksud dari pertanyaan sahabat ini? Siapakah wahai Nabi orang yang paling berhak untuk disikapi dengan cara yang baik? Perhatikan kata-kata siapakah yang paling berhak. Ini yang beliau tekankan di situ. Sekarang saya tanya, apakah hadis ini menunjukkan bahwa orang lain selain orang tua itu tidak berhak untuk kita sikapi dengan baik? Apakah hadis ini menunjukkan seperti itu? Tidak. Jawabannya tidak. Ya.
Bos kita berhak untuk kita hormati, pejabat berhak untuk kita hormati, ustadz berhak untuk kita hormati, dosen, guru berhak untuk kita hormati, pejabat berhak untuk kita hormati, ya, orang-orang partner bisnis berhak untuk kita hormati. Akan tetapi yang ditanya di sini siapa yang paling, itu yang ditanya. Coba sekarang kita bandingkan. Kita bandingkan sikap kita di rumah di hadapan orang tua kita dengan sikap kita di masjid sama ustadz kita. Kalau antum mau nyapa ustadz, ya itu kan Assalamualaikum ustadz. Sampai kadang-kadang suaranya enggak kedengaran. Saking hormatnya sama orang tua. Pernah enggak antum kayak gitu sama ibu? Assalamualaikum bu. Ya. Atau sama dosen, ya, karena pengen remedi, ya. Ya, nilainya apa kalau enggak naik apa? C. G. D. Nilainya karena jatuh akhirnya minta kenaikan. Lihat bagaimana datang bawa oleh-oleh, bawa gula, bawa kopi, bawa apalagi tuh bawa teh, macam-macam itu dibawa ke situ. Ya. Sama orang tua coba kita gimana? Atau sama atasan kita, ya. Atau sama atasan kita. Jadi di sini bukan lagi kita dilarang untuk berbuat baik kepada selain orang tua, bukan. Akan tetapi siapa yang paling berhak? Orang tua. Kalau misalnya Anda bisa bertutur kata sopan dengan partner bisnis Anda, bisa lembut ngomongnya, bisa tertata, bisa diatur. Saya yakin orang-orang yang suka melakukan MOU, ya, dengan rekan bisnis, ya, yang suka bikin MOU sama rekan bisnis kan itu kan diatur itu. Kalau mau ngomong itu kan di konsep. Bahkan kalau perlu nyewa seorang konseptor. Coba kita kalau ngomong sama orang tua di konsep enggak? Banyak di antara kita asal jeplak. Sak metune. Kata orang Jawa sak metune. Sekeluarnya saja. Kenapa kita enggak berpikir? Subhanallah. Nabi SAW ditanya siapa yang paling berhak. Jadi yang paling berhak untuk kita sikapi dengan lembut, dengan sopan adalah orang tua kita. Ibu kita baru bapak kita. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Akan tetapi prakteknya subhanallah kita dapatkan jauh. Makanya saking para ulama kita memahami hadis ini dengan baik, ada seorang ulama namanya Zainal Abidin rahimahullah. Ulama ini berbakti sekali sama orang tuanya. Akan tetapi gak pernah makan bareng satu nampan sama orang tuanya. Padahal kan biasanya kan kalau orang-orang Arab itu sukanya makan bareng-bareng satu nampan. Nabi SAW juga mengajarkan seperti itu. Jadi makan bareng gitu kan. Akan tetapi si Zainal Abidin ini gak pernah makan bareng sama orang tuanya dengan cara seperti itu. Padahal dia orang yang terkenal berbakti sama orang tuanya. Ditanya dia, ente kenapa sih gak pernah makan sama orang tua ente? Bareng-bareng gitu, satu nampan gitu. Kata dia, aku takut durhaka. Masa makan bareng durhaka? Iya, saya takut ketika makan bareng di situ ada lauk. Orang tua saya sudah pengen ngambil itu, kemudian saya dahului ngambil lauk itu. Mendahului keinginan siapa? Orang tua. Saya takut kalau kayak gitu durhaka sama bapak sama ibu saya. Nah kita kadang-kadang orang tua beli makanan banyak habis semuanya. Seharusnya kalau kita punya apa kayak ya punya misalnya beli bebek misalnya. Bebek bagian yang paling enak apanya? Bruto. Apa? B, apa tuh B? Nggak tahu nih paha atau sayap nggak tahu lah ya. Itu kalau bisa kita beli sesuatu itu kita sisakan yang paling spesial. Ya. Bukan orang tua disuruh makan sisa dari kita. Ini praktek dari betul-betul bagaimana ulama kita berbuat baik sama orang tua. Ini contoh namanya Zainal Abidin. Ada ulama yang lain namanya Ibnul Hasan At-Tamimi. Ibnul Hasan At-Tamimi rumahnya itu masih tanah gitu loh. Masih tanah.
Suatu hari di rumahnya itu dia nemu kalajengking. Nemu apa? Kalajengking. Akhirnya dikejar itu kalajengking, mau dipukul. Begitu sudah mau kena pukul, kalajengking di situ ada lubang. Buruan itu kalajengking masuk dulu ke lubang. Waduh, masuk ke lubang. Jangan-jangan kalajengking ini dendam nanti. Akhirnya dia khawatir, jangan-jangan nanti kalajengking ini keluar lagi. Apa yang dia lakukan? Dia masukkan tangannya kemana? Ke lubang. Dia cari itu kalajengking sampai digigit sama kalajengking. Yang penting dia sudah bisa pegang, dia bunuh itu kalajengking. Ditanya sama orang, ente kenapa segitunya memasukkan tangan ke lubang untuk nyari kalajengking sampai kamu digigit? Kan bahaya. Iya, kalau saya nggak kayak gitu nanti kalajengking yang keluar gigit ibu saya gimana? Mendingan tangan saya yang digigit daripada ibu saya yang digigit. Itu loh contoh bagaimana para ulama kita itu sangat berbakti kepada orang tua kita. Kadang-kadang ada di antara kita menggandeng ibunya saja merasa malu. Karena mungkin dianya ini gagah. Ya. Tubuhnya atletis, ibunya kerempeng, pendek, ya bungkuk, malu boy. Bu, jangan deket-deket deh, agak belakang sono. Ya. Digandeng, ya, sama orang tua. Kalau misalnya ada panas gitu kita bawain payungnya. Jangan sampai kita payungan sendiri bu kita. Kehujanan kayak gini. Naik kendaraan dipapa suruh naik. Ketika turun berusaha untuk kita maksimalkan berbakti kita pada orang tua kita. Kalau anda na'udzubillahi min dzalik celaka. Makanya Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi SAW, raghima anf, thumma raghima anf, thumma raghima anf. Celaka, celaka, celaka. Berapa kali Nabi SAW? 3 kali. Celaka, celaka, celaka. Qila man ya Rasulullah. Wahai Rasul, siapa itu orang? Kasihan banget didoain celaka 3 kali. Kata Nabi SAW, man adraka abawaihi indal kibari ahadahuma aw kilayhima falam yadkhulil jannah. Celaka, celaka, celaka orang yang menjumpai salah satu atau kedua orang tuanya dalam keadaan lanjut usia, kemudian peluang itu tidak bisa memasukkan dia ke surga. Sampai dikasih kesempatan ketemu sama orang tua sampai lanjut usia, kok nggak bisa ini dimanfaatkan untuk masuk surga? Nabi SAW mengatakan celaka, celaka, celaka. Maka habis ini pulang, yang masih punya orang tua, ya, yang masih punya orang tua yang sudah lanjut usia dan selama ini kita sia-siakan, peluk orang tua kita, minta maaf. Mulai detik ini kita akan berbuat baik sama orang tua kita. Ya. Kalau enggak celaka, Nabi SAW mengatakan celaka, enggak menyebutkan celaka di dunia atau akhirat, berarti di dunia dan di akhirat. Bisa jadi kegagalan usaha kita, kegagalan bisnis kita adalah karena kita enggak berbakti sama orang tua kita. Itu baru di dunia, belum nanti di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya uququl walidain, durhaka kepada orang tua adalah merupakan salah satu dosa terbesar. Dan sekuat apapun kita berbakti sama orang tua kita, tidak akan bisa menyamai perbuatan baik orang tua kita sama kita. Mungkin antum akan katakan, alhamdulillah Ustaz, orang tua anak sekarang sudah lanjut usia, sakit-sakitan, cuma tidur di kasur saja, alhamdulillah setiap hari anak gantiin popok, anak mandiin, hebat, alhamdulillah. Akan tetapi berbeda kondisinya. Ketika orang tua kita ganti popok kita, sama sekarang kita ganti popok orang tua kita, beda. Apa bedanya? Kalau orang tua kita dahulu ganti popok kita, dia berdoa, ya Allah, moga-moga anak ini sehat, cepat gede, semoga walafiat, semoga panjang umur. Ini ketika orang tua kita ganti popok kita. Kalau sekarang anak mengganti popok orang tuanya, apakah seperti itu doanya? Mudah-mudahan panjang umur, supaya anak bisa ganti popok tiap hari, gitu.
kenapa nggak mati-mati gitu kan? Beda ya. Jadi jangan dipikir kita sudah ganti popok sekali sudah bisa menandingi jasa orang tua kita. Oh enggak ya. Orang tua kita dahulu ketika ganti popok kita, dia iringi dengan kasih sayang, dengan doa gimana supaya anak saya ini besar, sehat, panjang umur, berkah. Kalau kita sebagian ya, ganti popok orang tua dengan harapan dalam hatinya, kenapa sih lama banget ya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Nah, Ustaz, ini mungkin saudara-saudara kita ini yang sudah terbiasa atau lagi bersemangat beragama, bermajelis ta'lim, Ustaz, ingin dengan sisi lain, Ustaz, untuk berbakti kepada orang tua. Mungkin ada cara yang tepat dalam mendakwahi orang tuanya supaya dia merasa mempunyai sisi lain dalam berbakti, Ustaz. Ya, jadi dari tadi kita berbicara tentang bakti orang tua, bantu finansial, fisik. Tapi kita belum membahas tentang bakti kepada orang tua dengan cara menularkan ilmu yang sudah kita ketahui kepada siapa? Orang tua. Ini tadi belum kita bahas, ini penting. Saya yakin gak ada di antara kita yang pengen supaya pisah sama orang tua nanti di akhirat. Kita pengennya sama orang tua bareng-bareng terus. Gak ada di antara kita yang punya cita-cita di akhirat pisah, satunya di surga, satunya di neraka. Gak ada. Saya gak bisa bayangkan ya di dunia makan bareng, satu meja, bercengkrama bareng, piknik bareng, tahu-tahu nanti di akhirat satunya di neraka, satunya di surga. Na'udzubillahi min dzalik. Kita pengennya bareng-bareng terus. Kita pengen supaya di surga nanti bareng. Gimana caranya, Ustaz? Supaya nanti kita bisa beserta dengan orang tua kita surga. Caranya ada dalam Al-Quran surat At-Tur ayat 21. Surat apa? At-Tur. Surat At-Tur ayat 21. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin." Dan orang-orang yang beriman lalu diikuti oleh anak-anaknya, keturunannya juga beriman. Jadi orang tuanya beriman, anaknya juga beriman. Apa ganjarannya? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan gabungkan antara anak dengan bapaknya, dengan ibunya. Digabungkan di mana? Di surga. Jadi kalau kita pengen bareng sama orang tua kita di surga, sama-sama berusaha menjadi insan yang beriman. Anaknya sholat, orang tuanya juga sholat. Anaknya ngaji, orang tuanya juga ngaji. Anaknya berakidah benar, orang tuanya juga berakidah benar. Nah, inilah tugas. Entah itu tugasnya orang tua atau tugasnya anak, tergantung siapa yang dapat hidayah duluan. Kalau yang dapat hidayah duluan anak, maka dia berusaha bagaimana supaya orang tuanya juga mendapatkan hidayah. Sebaliknya, kalau misalnya orang tuanya yang dapat hidayah duluan, kita berusaha untuk anak kita pun mendapatkan hidayah. Kalau kita sudah bisa sukses untuk mendakwai keluarga kita, anak, bapak, ibu, ya, kakek, nenek, Masya Allah semuanya dapat hidayah, inilah orang-orang yang sukses. Makanya definisi sukses menurut Allah Subhanahu wa taala, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke surga, maka inilah orang yang sukses. Sukses itu bukan diukur dari mobil kita yang mewah, rumah kita yang megah, tanah kita yang luas. Bukan. Kalau kita bisa masuk surga, satu keluarga masuk surga, sukses. Akan tetapi untuk ke sana kan tidak mudah. Untuk ke sana tidak mudah. Butuh perjuangan. Ketika kita sebagai anak misalnya dapat hidayah dulu, gimana kita mengajak orang tua kita? Harus banyak etika yang kita perhatikan. Antara lain ketika kita ngajak orang tua kita, jangan sampai omongan kita itu terkesan untuk menggurui. Terkesan untuk menggurui.
Ayo Pak, ngaji yuk Pak, biar pinter. Kemudian ketika nyetel radio, nih dengerin biar tahu. Emang antum ini lagi ngajari anak TK apa? Etika. Ini salah satu hal yang amat disayangkan, mulai pudar. Bahkan mungkin mulai hilang dari sebagian orang-orang yang sudah ngaji, tapi etikanya mana? Sama orang tua jangan menggurui, kita mengucapkan kata-kata yang baik. Ya, kalau misalnya tel radio misalnya ya, ini memanfaatkan media. Jadi selain kita tidak menggurui, berusaha untuk memanfaatkan media. Ya, kalau memang kita belum bisa ngomong sama orang tua kita langsung, kita setel radio dan gak usah kita katakan ini dengerin, gak usah. Kita setel aja ya radio tersebut, seakan-akan kita dengerin, ya, cuman suaranya agak besarin dikit. Siapa tahu nanti ada 1-2 yang masuk ke telinga orang tua kita. Ya. Jadi kita harus pintar-pintar memanfaatkan nikmat teknologi yang ada di hadapan kita. Ada radio, ada televisi dakwah, ada majalah. Jadi antum taruh buku di atas meja, ya. Biarin nanti orang tua yang buka sendiri. Ustaz kan udah taruh sampai berdebu, nggak dibaca-baca, enggak apa-apa. Besok taruh lagi 2, ya. Wah, itu nanti dipindahin. Minimal ketika mindahin orang tua ngelihat. Ketika mindahin kan ngelihat. Ya. Gak apa-apa gak dibaca. Dia lihat dulu judulnya daripada gak ngelihat sama sekali. Nah, liatin. Dia lihat. Gak baca, taruh. Nanti besok taruh lagi di situ. Sampai akhirnya orang tua akan mendapatkan hidayah. Jadi masalah tidak menggurui. Manfaatkan media. Terus juga tonjolkan sisi perilaku kita. Jadi semakin ngaji, semakin baik perilakunya. Itu yang harus kita tonjolkan. Sehingga orang tua kita akan berkata kepada anak kita, Masya Allah nak, kamu setelah ngaji, kok kamu tambah baik ya nak ya? Kamu ngaji di mana sih nak? Bapak pengen ikut Itu kan Masya Allah. Jadi jangan sampai orang tua kita menilai kita dari perilaku jelek kita, kemudian orang tua kita mengatakan, kamu ngaji di mana sih? Semakin lama semakin ngaji kamu tambah apa? Songong ya? Apa songong artinya? Kamu kok tambah nggak jelas kayak gitu, disuruh nyuci baju nggak mau, disuruh nyapu nggak mau. Iya kita kan harus tolabul ilm bu. Masya Allah. Padahal tolabul ilmnya nanti jam 10 ibadat zuhur. Jam 7 suruh nyapu, kita kan mau tolabul ilm, gak ada hubungannya. Jaga sembung, naik ojek, gak nyambung Jack. Ya. Mau ngaji jam 1 kok, masa jam 7 suruh nyapu gak mau, gak ada hubungannya. Ya. Jadi setelah ngaji kita harus menunjukkan perilaku yang baik, dengan harapan ketika perilaku yang baik itu kita tonjolkan dan niatnya betul-betul karena Allah dan berbakti kepada orang tua, insya Allah pintu-pintu akan terbuka. Dan ketahuilah banyaknya orang tua kita yang mungkin sampai saat ini kita ajak belum mau, bisa jadi karena cara kita yang gak benar. Bukan karena orang tua kita yang keras kepala, bukan. Maka lebih baik kita introspeksi diri. Ya, ini adalah masalah dakwah kepada orang tua. Nah Ustaz, itu dakwah kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, perilaku kita saat orang tua masih hidup Ustaz. Yeah. Lalu misalkan orang tua kita qadarullah sudah wafat Ustaz, bagaimana cara berbakti kita Ustaz? Nah ini kalau orang tua sudah wafat berarti pintunya sudah dua-duanya udah tidak ada nih, gimana nih Ustaz? Masih bisa, masih ada peluang untuk berbakti kepada orang tua, tidak ada kata terlambat. Nabi SAW pernah ditanya oleh salah seorang sahabat Nabi SAW, ya Rasulullah, gimana caranya saya berbakti kepada orang tua setelah orang tua saya meninggal? Setelah orang tua saya meninggal, bagaimana saya berbakti? Kata Nabi SAW, apakah bisa? Kata Nabi, na'am, bisa. Bagaimana caranya? As-salatu alaihima. Yang pertama dengan nyolati ketika beliau sudah wafat, disolati 2 orang. Ya. Jangan sampai karena saking sedihnya sampai lupa tidak nyolatin.
Ya, yang lainnya pada nyolatin, kita malah sibuk nangis sampai nggak nyolatin. Itu nggak berbakti sama orang tua. Yang pertama kata Nabi SAW, as-salatu alaihima, berbakti, menyolati keduanya. Wal istighfar lahuma, mendoakan orang tua. Kapan Ustaz? Kapan juga. Kadang-kadang kita ini lupa, ya, mintanya rizki terus lupa nggak doain orang tua. Ustaz, kadang-kadang saya mimpi, Ustaz, ketika tidur itu mimpi ketemu orang tua. Itu maknanya apa? Ana bilang, ana bukan ahli takwil mimpi. Tapi mungkin bisa jadi itu peringatan dari Allah, ente jarang doain orang tua. Saya kadang-kadang kayak gitu. Iya ya, lama ini nggak doain orang tua, lama nggak ziarah kubur. Banyak di antara kita ziarah kubur setahun sekali. Ya, sering-sering ziarah kubur. Terutama yang kaum pria, yang kaum wanita jangan terlalu sering. Menurut sebagian ulama, sering-sering ziarah kubur, datang kubur, doakan orang tua kita di situ. Ya, kalaupun tidak sempat, doakan di jalan. Makanya tadi alhamdulillah itu ada yang tunjuk jari, yang doakan, nelfon. Nah, hari ini siapa yang doain orang tua? Hari ini siapa yang doain orang tua? Tuh kasih hadiah tuh. Ada Ustaz. Tadi satu. Yang mana Ustaz? Banyak nih Ustaz. Coba angkat angkatan. Saya pilih dulu. Nah, itu sumringah banget Bapak. Silakan Ustaz. Kayaknya yang sepuh aja dah. Yang sepuh, Masya Allah, barakallahu fina wa fikum. Yang sepuhnya banyak Ustaz. Yang mana Ustaz? Ada, yang pakai kacamata. Bapak, silakan Bapak. Ini ada buku dari Ustaz Yazid, guru kita, Birrul Walidain, dan uang 100.000. Masya Allah. Mungkin bisa diberikan hadiah untuk orang tua Bapak, insyaallah taala. Mungkin bisa mohon maaf dibantu bapaknya, kasihan. Masya Allah. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Ini yang kedua. Jadi yang pertama nyolatin, yang kedua apa? Mendoakan. Yang ketiga kata Nabi SAW, wa ifa'un bi'uhudihima min ba'di mautihima. Yang ketiga kata Nabi SAW, memenuhi janji mereka. Memenuhi janji. Jadi kadang-kadang orang tua kita semasa hidup janji. Misalnya janji mau ngurusin masjid misalnya ya. Orang tua kita janji mau ngurusin masjid. Atau orang tua kita janji mau ngapain. Kita berusaha untuk memenuhi janji itu. Atau dia pernah janji mau beliin apa ya, sama orang lain. Itu berusaha untuk kita lakukan. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, wa ikramu shadiqihima. Yang keempat adalah memuliakan teman-teman orang tua kita. Memuliakan teman-teman orang tua kita. Dan ini para sahabat luar biasa. Saya lupa kalau nggak salah Ibnu Umar. Ibnu Umar suatu saat dia sedang naik onta atau naik keledai, saya lupa. Lewat di sampingnya ada seorang Arab Badui. Orang Arab Badui itu kalau sekarang mungkin orang gunung, deso, ya. Jadi orang desa, orang pesisir, orang kampung gitu kan. Tahu-tahu Ibnu Umar ini langsung turun. Kemudian dia persilakan, silakan Pak, silakan naik. Habis itu kemudian dia kan nggak pakai sorban itu, orang Arab Badui. Langsung sorbannya dicopot, langsung ditaruh di atas kepalanya biar nggak kepanasan. Dia mau kemana Pak? Mau ke sana. Diantar sama Ibnu Umar. Ibnu Umar lagi bareng sama temannya. Kata temannya, Ibnu Umar, orang Arab Badui itu nggak usah digituin. Dikasih dikit aja udah marem dia. Ya dikasih dikit aja, katakanlah diboncengin atau dikasih duit dikit udah marem dia. Enggak. Saya tahu ini adalah teman bapak saya dahulu. Ini temannya Umar. Makanya saya berusaha untuk menghormati dengan baik. Nah, saya berusaha untuk menghormati dengan baik anak saya ini. Teman bapak saya ini. Makanya perhatian baik-baik. Ya, kita menghormati siapa? Menghormati teman-teman orang tua kita. Teman kerja, ya, teman sekolah. Makanya kadang-kadang saya ini suka diingatkan sama ibu saya, ya. Coba kamu pergi ke sana. Ya, pergi ke luar kota. Coba temui di sana ada teman bapak. Bismillah.
Kalau ada kesempatan saya sekali pergi ngunjungin ada 4 orang satu kota datangi. Saya kesini, saya dulu adalah anaknya Pak Anu. Saya kesini semata-mata hanya ingin menyambung hubungan karena dulu bapak adalah teman. Senang dia cerita, bapak kamu dulu gini. Itu termasuk bakti kepada orang tua. Minimal ketika teman orang tua kita datangi, minimal dia akan cerita, Masya Allah, semoga Allah merahmati bapak kamu tuh doa kan, jadikan doa kan. Kalau kita nggak datangi mungkin dia lupa nggak doain. Ketika kita datangi dia ingat sama bapak kita, akhirnya dia doain. Ya. Ini yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima kata Nabi SAW, wasilatur rahimi allati la tusalu illa bihima. Yang keempat, yang kelima, menyambung silaturahim yang tidak bisa terjalin, yang terjalin karena sebab keberadaan mereka. Dalam arti saudara-saudara. Kalau tadi kan teman, sekarang saudara-saudara. Pak D, terus Bude, Pak Le, terus Bule. Sampai ini hadis riwayat Ahmad nyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga Az-Zahabi. Saking pentingnya menyambung silaturahim ini sampai Nabi SAW pernah mengatakan al-khalatu bimanzilatil ummi. Bibi saudara ibu itu kedudukannya seperti ibu. Bibi saudaranya ibu kedudukannya kayak ibu. Jadi sekarang kita punya ibu, dia punya kakak, punya adik. Itu setelah ibu kita meninggal, apalagi setelah meninggal, itu sebelumnya juga termasuk. Itu kayak ibu kita. Maka Anda kalau ibu udah meninggal, masih punya adik, bude atau bule, bibi, itu manfaatkan baik-baik. Itu kayak ibu, itu gantinya ibu. Ini hadis riwayat Bukhari. Jadi ada berapa tadi? Ada 5. Yang pertama, mensolatkan. Yang kedua, mendoakan, memenuhi janji, memuliakan teman, menyambung silaturahim. Ini beberapa yang kaitannya dengan berbakti kepada orang tua setelah meninggal. Sudah Ustaz. Mungkin untuk kita melanjutkan memperdalam materi ini Ustaz. Boleh kita buka tanya jawab Ustaz ya? Silakan. Baik, bagi Anda yang ingin bertanya jawab, untuk ikhwan kami ulangi, untuk ikhwan dikhususkan bertanya langsung kepada Ustaz agar lebih interaktif. Jadi yang memakai tulisan kita utamakan yang akhwat Pak. Mohon maaf Pak ya. Jadi kalau mau bertanya bagi ikhwan bertanya langsung dan akan disediakan mic-nya agar lebih interaktif kepada pemateri kita. Ya. Ya, silakan Afan nih. Ya. Masya Allah. Wah, sudah pada nunjuk semua nih, Dak. Kayaknya abis asar lanjut lagi nih, Ustaz. Pertanyaan dari Ahwat saja sudah Masya Allah. Yang rata-rata tadi sih sudah dijelaskan ya. Tapi ada satu pertanyaan yang mengusik ana Ustaz ya. Ustaz kelihatan nggak Ustaz? Kok antum yang nanya? Ya, boleh dong, kan Anda juga nggak dikasih hadiah. Ada yang mengusik, ada suatu distorsi sosial sekarang di kaum muslimin ya, sebagian kecil itu, bahwa padahal pintu surganya itu di rumahnya gitu loh Ustaz. Tapi malah mencari surga itu sampai ke luar negeri gitu loh Ustaz. Padahal itu belum tentu benar juga. Menurut antum bagaimana Ustaz? Nah, ini juga perlu dicermati nih. Nah, fenomena sebagian saudara-saudara kita yang jauh-jauh untuk keluar negeri padahal masih punya orang tua. Ada sebuah hadis yang menarik untuk kita perhatikan. Hadis riwayat Ahmad. Dari Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhuma. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'dhinuhu fil jihad. Ada seorang datang kepada Nabi SAW minta izin untuk berangkat jihad. Berangkat apa? Jihad. Jihad adalah salah satu puncak keimanan yang tertinggi, yang dikatakan oleh Nabi SAW darwatu sanamil iman, puncak keimanan yang tertinggi. Jadi
Sahabat ini datang kepada Nabi SAW minta izin untuk berangkat jihad. Sebelum diizinkan sama Nabi SAW, beliau bertanya, ahayyun walidaka? Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Orang tersebut mengatakan, na'am, iya wahai Rasul. Begitu Nabi SAW mengetahui bahwa orang tua pemuda ini masih hidup, maka beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, fa fihima fajahid. Berjihadlah dengan merawat kedua orang tuamu. Jadi subhanallah, Nabi SAW mengarahkan kepada jihad yang lebih utama. Gak mungkin Nabi SAW mengarahkan sesuatu, melainkan sesuatu itu lebih utama. Pasti. Jadi gak mungkin Nabi SAW mengarahkan seseorang kepada sesuatu yang kurang utama. Enggak. Pasti ini lebih utama. Jadi jihad untuk berbakti kepada orang tua ini lebih didahulukan. Makanya saya merasa kasihan, miris kepada sebagian orang tua yang ditinggalkan sama anaknya sampai nangis-nangis, ya, sampai nangis-nangis ditinggalkan ke sana kemari. Orang tuanya enggak mengizinkan. Kecuali kata para ulama, seandainya jihad itu sifatnya fardu ain, dan itu berdasarkan instruksi seruan dari pemerintah kaum muslimin, itu lain masalah. Akan tapi sekarang apakah sudah fardu ain? Pertanyaannya kemudian apakah diinstruksikan oleh pemerintah kaum muslimin atau tidak? Itu yang jadi pertanyaan. Makanya jangan sampai kita jauh-jauh mencari pintu surga padahal ada di rumah sendiri. Wallahu a'lam. Apa nih dapat hadiah nggak nih Ustaz? Gak usah panitia. Silakan bagi Anda yang ingin langsung bertanya kepada Ustaz. Ini silakan Pak. Sudah berdiri, ada. Pak. Silakan. Berdiri Pak. Ya. Sedikit. Silakan sebutkan namanya Pak. Afwan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik. Silakan Bapak Taufik. Orang tua saya di Jawa. Saya hidup di Jakarta. Saya sudah pernah coba untuk beliau di rumah saya. Tapi beliau lebih nyaman di Jawa. Ikut kakak saya di Jawa. Nah, dan saat ikut saya, beliau lebih nyaman di Jawa karena anak perempuan. Kakak saya perempuan, kalau saya kan laki-laki. Iya Pak, tahu. Nggak perlu dijelaskan Ustaz ya. Silakan lanjut Pak. Biar jelas. Lalu pertanyaannya. Lalu bagaimana cara saya berbakti kepada orang tua dengan cara tersebut? Iya. Karena orang tua saya di Jawa dan hari ini ibu saya sedang sakit. Oh iya. Mohon didoakan oleh Ustaz. Syukron jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma rabban nas muthibal ba's ishfiha anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas muthibal ba's ishfiha anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas muthibal ba's ishfiha anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Pertama, saya ingin luruskan. Tadi katanya tinggal di Jawa orang tua, sedangkan Anda tinggal di Jakarta. Jakarta kan Jawa. Ya. Ini salah kaprah ini. Kamu orang Jawa, emang Betawi di mana kalau bukan di Jawa? Jadi gini ya, yang namanya orang tua itu kan nyaman-nyamanan. Jadi mana yang nyaman buat dia gitu loh. Makanya gak bisa dipaksa orang tua harus kesini, harus kesini. Apalagi misalnya tinggal ibu, dia kan tinggal di rumah itu banyak kenangan, banyak nostalgia, ya. Sehingga kalau dia tinggalkan, dia akan selalu kepikiran rumahnya. Maka disinilah anak berusaha untuk mengalah. Kalau tidak sampai taraf berpindah. Kalau tidak bisa sampai taraf berpindah, meninggalkan pekerjaan yang di sini, berpindah mencari pekerjaan di sana. Kalau tidak sampai taraf ini, maka Anda harus meluangkan waktu untuk sering-sering datang ke sana.
ke tempatnya orang tua. Jangan cuma mengandalkan ketika musim lebaran saja. Ya, kadang-kadang sebagian orang kalau berkunjung kepada orang tuanya bukan ketika lebaran, seakan-akan kayak keliru. Ini bukan saatnya pulang kok pulang. Gak ada, harus lebaran tuh gak ada. Apalagi dalam kondisi sakit seperti ini. Dalam kondisi sakit seperti ini, Anda harus berusaha untuk mengunjungi orang tua. Apalagi maaf, bapak adalah putra anak laki-laki. Dan anak laki-laki itu kewajibannya lebih besar dibandingkan anak perempuan. Apalagi sudah menikah anak perempuannya. Maka dalam kondisi seperti ini, Anda harus meluangkan waktu untuk mengunjungi orang tua secara berkala. Dan gak usah mengkhawatirkan masalah biaya. Apapun yang kita lakukan untuk bakti kepada orang tua kita tidak akan pernah angus biayanya. Pasti akan mendatangkan keberuntungan di dunia maupun di akhirat. Makanya kunjungi secara berkala. Kalau gak bisa pindah, kunjungi secara berkala. Sambil mengunjungi, kalau gak bisa sebulan sekali, ya telepon. Telepon harus jalan terus, atau surat. Ya, sekarang ini dengan adanya HP, ya, surat itu kayak, coba antum masih nulis surat nggak? Enggak kan? Padahal subhanallah nulis surat itu kan butuh waktu nggak lama. Paling kita duduk setengah jam kita tulis, alhamdulillah baik keadaan, semoga ibu juga demikian. Orang tua kita kan rata-rata sudah lanjut. Ya, mereka itu masih akrab dengan yang namanya surat. Senang mereka dapat tulisan tangan anaknya, apalagi ada paketnya, ada jajannya apa dikit, oleh-oleh. Ya, maka ini mungkin solusi yang bisa saya berikan untuk menghadapi masalah panjenengan, masalah Anda dan juga masalah yang lainnya. Silakan. Baik, demikian ya. Bapak Taufik semoga diberikan taufik ya Pak. Lanjut untuk amin. Ya, amin. Ya, mana sih? Halo. Mana antum? Oh, itu dia. Ustadz, karena pertanyaannya banyak, kita selang-seling aja ya, Ikhwan dan Ahwat ya. Ini ada pertanyaan bagus dari Ahwat, Ustadz. Kalau orang tua kita ini beda keyakinan alias di luar Islam, bagaimana Ustadz? Apa kita wajib terus berbakti kepada mereka? Iya. Sekalipun orang tua kita non-muslim, kita wajib berbakti. Akan tetapi tidak mengikuti ajaran dia. Jadi jangan dipikir ketika orang tua kita itu non-muslim terus kita nggak berbakti. Berbakti. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika melarang kita untuk mentaati kesyirikan orang tua kita, wa in jahadaka, seandainya orang tua kalian memaksa kalian untuk melakukan perbuatan syirik, fala tuti'huma, jangan taati. Terus apa kata Allah? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dalam perkara duniawi tetaplah berbuat baik sama orang tua kalian. Berarti jangan dipikir orang tua yang enggak beriman itu enggak dibaiki terus. Ya. Bahkan bisa jadi itu adalah salah satu pintu untuk hidayah buat orang tua kita. Didoakan boleh enggak? Doakan, mumpung masih hidup. Doakan apa Ustaz? Supaya dapat hidayah. Yang enggak boleh kan mendoakan setelah meninggal supaya diampuni, itu kan yang enggak boleh. Kalau misalnya masih hidup kemudian didoakan supaya mendapatkan hidayah, itu sangat bagus. Sebagaimana kisah yang dialami oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, apa nih? Ya. Mungkin di salah satu jamaah kita ada yang mempunyai pengalaman seperti itu, yang bapak atau ibunya di luar Islam, mungkin dia berusaha untuk mendoakan. Mungkin ada hadiah? Ada mungkin di antara jamaah yang Masya Allah. Berdiri Mas. Masya Allah. Coba Pak berdiri Pak. Ini Pak. Ada dua Fani dengan saudara kita yang itu mungkin. Namanya siapa? Assalamualaikum Ustaz. Nama saya Eko. Ayah saya beragama Buddha. Masya Allah. Terus antum belum. Terus Mas bisa dapat hidayah atau gimana? Sempat sudah dapat hidayah? Belum Ustaz. Belum. Mungkin ada yang cerita lagi, semoga setelah ini orang tua Anda mendapatkan hidayah insyaallah. Antum yang di belakang itu, apa nih? Sebutkan namanya. Assalamualaikum, nama saya Randy, Ustaz. Assalamualaikum. Orang tua saya
Dua-duanya agamanya Katolik, kebetulan saya mualaf. Masya Allah. Masya Allah. Semoga segera menyusul insya Allah kedua orang tua. Amin. Baik, untuk Assalamualaikum. kedua saudara kita nanti hadiahnya bisa diambil di depan di pintu panitia. Baik, silakan Afan dibacakan lagi. Silakan Bapak, nanti sebentar. Dan sebelumnya maaf jika pertanyaan-pertanyaan yang masuk ini begitu banyak. Jadi kalau tidak sempat semuanya ditanyakan ke Ustadz, kita mohon maaf karena waktunya sudah sempit. Silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersaudara ada 4. Kebetulan ibu saya itu sayang dengan adik saya yang paling kecil. Ya. Sedangkan ibu saya pernah berpesan kalau bisa itu supaya adik saya itu diberikan rumah oleh saudara-saudaranya. Ya. Sedangkan sekarang ini ibu saya sudah almarhum. Apakah pesan itu perlu kita laksanakan sebagai anaknya, Pak? Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kalau misalnya kita melihat tadi apa yang disampaikan, dipesankan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berupa 5 hal itu kan ada salah satunya adalah janji. Ya. Kalau misalnya itu ibarat janji yang disampaikan oleh orang tua atau minimal keinginan, maka itu termasuk bakti kepada orang tua kalau kita mampu. Kalau kita mampu dan adik yang paling kecil itu memang membutuhkan. Bisa jadi orang tua menyampaikan seperti itu karena memang mungkin yang paling kecil ini adalah yang paling kurang mampu. Kalau kondisinya seperti itu, tanpa pesan dari orang tua pun seharusnya kita membantu. Apalagi sampai ada pesan. Kecuali kalau misalnya Anda tidak mampu dan adik Anda yang paling kecil orang yang mampu, itu lain masalah. Ya. Kalau kondisinya seperti yang saya sebutkan, maka sudah ada pesan orang tua, Anda mampu, adik Anda kurang mampu, maka sangat bagus untuk dijalankan, untuk kerjasama di antara saudara-saudara yang ada. Ya. Baik, syukran jazakallahu Ustaz. Ya. Ada lagi apa nih? Ada banget. Ya, ada satu pertanyaan yang oke banget nih Ustaz. Iya. Pertanyaan dari Ahwat. Hidup ini sudah susah Ustaz. Kita di dunia ini susah cari makan, ada masalah ini. Kenapa masih dibebani harus berbakti kepada orang tua Ustaz? Seru ya? Bisa dijewer, orangnya bisa dijewer. Hidup ini sudah susah. Kenapa harus dibebani dengan bakti kepada orang tua? Supaya nggak susah hidupnya. Pintu Ustaz ya. Supaya nggak susah. Jadi kalau orang pengen hidupnya nggak susah, bakti sama orang tua. Nggak percaya, coba. Ya. Mungkin dia susah karena nggak berbakti Ustaz. Gimana? Dia sekarang kan merasa susah. Mungkin gara-gara itu faktor yang tidak. Iya, dia susahnya maaf. Saya tidak tahu siapa yang nanya. Akan tetapi kemungkinan susahnya karena tidak berbakti sama orang tua. Justru kalau Anda berbakti sama orang tua, Anda akan nyaman hidupnya. Pasti diberkahi, pasti. Ya, saya nggak katakan mungkin, pasti diberkahi sama Allah. Karena itu adalah ketaatan. Ya, itu adalah bentuk ketakwaan. Allah berpesan, berjanji dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan beri rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Masih ada waktu? Nampaknya sudah hampir mepet Ustaz dengan waktu kita asar. Mungkin untuk penutup Ustaz ada kuis atau ada rangkuman? Silakan Ustaz. Rangkumannya ya dari apa yang tadi kita sampaikan, bahwa kita ini punya kewajiban untuk berbakti kepada orang tua kita masing-masing, dan banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang kewajiban berbakti yang sering kita dengar, akan tetapi ternyata kita belum memahami dengan dalam, sehingga kita pun juga belum mempraktekkan dengan baik. Semoga dengan adanya kajian ini kita bisa terpacu untuk terus berbakti kepada orang tua kita, dan bukan berarti yang ngomong sudah maksimal. Jadi ketika saya menyampaikan ini, saya juga lagi ngeces, saya juga lagi berusaha untuk
menasehati diri pribadi, dan semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang bisa berbakti kepada orang tua kita sehingga kita bisa meraih surga Allah Azza wa Jalla. Wallahu taala a'lam wa alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kami serahkan kembali kepada saudara Reda. Baik, terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah hadir ke majelis ini. Semoga diberkahi oleh Allah dan semoga dikumpulkan kita bersama orang tua kita di surga kelak insyaallah taala. Dan terima kasih kembali kepada Ustaz yang telah menyempatkan waktu datang ke majelis ini dan memberikan banyak faedah. Dan insyaallah majelis ini bulan depan akan berkunjung ke Bandung insyaallah taala. Jadi yang di Jakarta libur dulu, bulan depan kita insyaallah akan ke Bandung. Insyaallah akan kita berjumpa kembali di bulan Mei. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.